Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman ja'alana ummatan wahidah. Umirna bil jama'ah wa nuhina anil firqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khataman nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Fa salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan. Salawat dan salam kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Lingkungan yang baik semestinya menjadi tempat ideal bagi kaum muslimin untuk dijadikan tempat tinggal. Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pribadi dan perilaku seseorang. Orang yang tinggal di lingkungan yang baik akan memiliki karakter dan pribadi yang baik pula. Sementara orang yang hidup dan tinggal di lingkungan yang buruk, maka lambat atau cepat akan terpengaruh perilaku buruk dari lingkungannya. Orang yang baik adalah orang yang berada di lingkungan yang buruk, namun dia tidak begitu saja akan terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Bahkan lebih dari itu, ia akan berupaya mengubah lingkungan buruk menjadi lingkungan yang baik. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Demikian halnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia hidup dan tinggal di dalam lingkungan yang saat itu jauh dari peradaban. Lingkungan yang oleh para sejarawan disebut dengan lingkungan jahiliyah. Ia lahir di tengah masyarakat yang sangat jauh dari nilai-nilai kesusilaan. Mabuk-mabukan, merampok, memperkosa, membunuh, berzina, dan bahkan mereka menyembah benda yang sama sekali tidak memberikan kebaikan buat mereka sendiri, yaitu berhala. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Namun demikian, lingkungan yang buruk tersebut sama sekali tidak menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpengaruh karenanya. Ia bahkan menjadi orang yang sangat membenci perilaku jahiliyah lingkungannya tersebut. Bahkan tidak hanya membencinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat jahiliyah agar meninggalkan perbuatan-perbuatan jahil mereka tersebut. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina lingkungannya mestilah menjadi perhatian kaum muslimin sebagai umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana sikap yang harus ditunjukkan oleh orang-orang yang beriman agar ia tidak ikut terbawa arus negatif lingkungan di sekitarnya. Ia bahkan diwajibkan menjadi bagian perubahan positif bagi lingkungan sekelilingnya. Tentu saja hal tersebut memerlukan usaha-usaha cerdas agar mencapai hasil yang sangat maksimal. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah sesungguhnya adalah upaya cerdas beliau dalam membangun kekuatan dakwah yang lebih baik. Kekuatan dan strategi yang beliau bangun atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala mampu mengubah keadaan Mekah menjadi masyarakat yang hidup dalam kedamaian dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Mari kita cermati beberapa hal berikut. Kepedulian kaum muslimin terhadap muslimin yang lainnya merupakan sebuah kewajiban. Ibarat satu tubuh,
Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Begitulah seharusnya kita sebagai muslim dengan muslim yang lainnya. Kesulitan yang dialami kaum muslim di beberapa tempat, baik berupa kekurangan pangan, musibah bencana alam, ataupun gangguan dari pihak lain yang mengatasnamakan agama, maka sudah seharusnya menggugah hati kita untuk bangkit, membantu dan menolong mereka. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, demikianlah yang dilakukan kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin beberapa abad silam. Pada saat kaum muslimin di kota Mekah dalam tekanan dan ancaman di luar sana, yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, kemudian kaum muslimin berhijrah ke Madinah sehingga mereka diterima sebagai kaum Muhajirin dengan tangan terbuka dan lapang dada kaum Ansor di Madinah, memberikan pertolongan dan bantuan. Bantuan tersebut tentu saja tidak akan terjadi jika pemahaman bahwa sesama muslim adalah saudara tidak dimiliki kaum Ansor. Mereka bahkan berusaha, bagaimana dengan sikap kaum muslimin negara kita? Apakah kita sesama muslim sudah melakukan hal yang sama? Sebagaimana pembelaan kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin. Apakah saudara-saudara kita sesama muslim yang saat ini tengah membutuhkan pertolongan sudah mendapatkan bantuan yang layak dari kita? Kita sebagai komunitas muslim yang lebih mampu, lebih aman dan lebih kuat? Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, tentu saja sebagai orang yang beriman, kita wajib memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan dan bidang kita masing-masing. Jika kemampuan kita membantu mereka dalam bentuk materi atau harta benda, maka bantulah dengan kekuatan materi tersebut. Jika kemampuan kita membantu mereka dalam bentuk advokasi atau bantuan hukum, maka bantulah mereka agar terlepas dari jeratan hukum yang tidak adil misalnya. Jikapun kita tidak dapat membantu dalam bentuk materi atau bantuan lainnya, paling tidak kita bersimpati dengan memberikan nasihat-nasihat atau ucapan-ucapan yang baik. Semoga kita dapat melakukan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap sesama manusia, terlebih terhadap sesama kaum muslimin. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, mari sejenak kita pahami tentang hijrah, titik awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang selalu menjadi pembela utama dari ancaman para kafir Quraisy. Beban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam makin berat. Di sisi lain, kesediaan penduduk Madinah atau Yastrib memikul tanggung jawab bagi keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan tanda yang jelas bagi kelanjutan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa faktor yang mendorong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah antara lain sebagai berikut. Pada tahun 621 Masehi, telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Aqabah. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Kemudian pada tahun berikutnya 622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri atas suku Aus dan Khazraj yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, tetapi kemudian menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istri mereka sendiri. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram,
Faktor lain yang mendorong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah dari kota Mekkah adalah pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya, yakni Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pemboikotan yang dilakukan oleh para kafir Quraisy mencakup hal-hal berikut. Pertama, melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang Muslim pada saat itu. Dan melarang keras bergaul dengan kaum Muslim, serta musuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, pemboikotan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertulis di atas kertas sohifah atau plakat yang digantungkan di dinding Ka'bah dan tidak akan dicabut sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghentikan dakwahnya. Teks perjanjian tersebut disahkan oleh semua pemuka Quraisy dan diberlakukan dengan sangat ketat. Blokade tersebut berlangsung selama 3 tahun dan sangat dirasakan dampaknya oleh kaum muslimin. Kaum muslimin merasakan derita dan kepedihan atas blokade ekonomi tersebut. Namun semua itu tidak menyurutkan kaum muslimin untuk tetap bertahan dan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, setelah melalui pemikiran yang amat dalam disertai perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Madinah, disusunlah rencana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah dilakukan dengan perencanaan yang sangat matang. Kaum muslimin diperintahkan terlebih dahulu untuk menuju Madinah tanpa membawa harta benda yang selama ini menjadi milik mereka. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat merupakan orang yang terakhir yang hijrah ke Madinah. Hal itu dilakukan mengingat begitu sulitnya beliau keluar dari pantauan kaum kafir Quraisy. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, untuk berikutnya nanti kita akan bicarakan tentang membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, demikian yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.